berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan. Siapa? Saya, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu tujuannya agar kita dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang mempunyai adab dalam berdoa. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan pengertian dari adab berdoa. Yang ketiga dapat mengidentifikasi contoh dan dampak positif dari adab berdoa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab, pengertian dari adab berdoa. Di sini Ibu akan menerangkan tentang pengertian dari berdoa. Berdoa menurut bahasa yaitu memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah, berdoa berarti memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Di sini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya yaitu dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah itu akan mengabulkan doa-doa dari kalian semua. Yang kedua yaitu manfaat dari berdoa. Manfaat dari berdoa yang pertama Jadi manfaat dari berdoa ada 4. Yang pertama yaitu terhindar dari keputusasaan. Jadi apabila kita menginginkan sesuatu, kita
kita harus berdoa, berdoa secara terus-menerus dan tidak boleh putus asa. Dan kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu terhindar dari sifat sombong. Jadi kita itu harus menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita berdoa, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menjadikan hati menjadi tentram. Jadi apabila kita berdoa itu semua masalah dan semua urusan yang kita alami kita panjatkan kepada Allah agar menjadikan hati kita menjadi tentram. Kemudian yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa itu dia akan merasa dekat dengan Allah. Kemudian yaitu lafal doa. Di sini ada lafal doa. Lafal doa bisa diucapkan dengan bahasa masing-masing. Jadi apabila Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Jadi termasuk maha mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Jadi apabila kita berdoa, contohnya menggunakan bahasa Inggris, jadi Allah itu bisa mengetahui dan tahu apa maksud dan tujuan kita berdoa kepadanya. Boleh sekali. Tetapi yang perlu diingat di sini, bahasa yang paling indah itu kita berdoa itu menggunakan bahasa Arab. Di sini ada contoh doa yang dipanjatkan dengan bahasa Arab. Contohnya yaitu doa untuk kedua orang tua. Mungkin di sini ada yang sudah hafal atau bisa doa untuk kedua orang tua. Kan itu doa kita sehari-hari doakan orang tua. Ya, indah sekali kalau bisa. Ya, coba Mbak Rawinda doa untuk kedua orang tua. Bisa? Bisa dong. Ya, coba. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bagus. Mungkin ada lagi doa untuk kedua orang tua. Kan banyak sih. Gak ada? Saya itu Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Ya, berasa sudah bisa semua ya. Jadi kemudian ada berdoa. Jadi di sini ada berdoa ada 7. Yang pertama yaitu dimulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Jadi sebelum kita berdoa kita harus berzikir kepada Allah terlebih dahulu dan membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Jadi apabila kita berdoa sebaiknya kita harus menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan dengan mengangkat tangan. Jadi apabila kita berdoa itu kita harus mengangkat kedua tangan. Kemudian yang keempat yaitu membaca dengan suara lirik. Jadi apabila kita sedang berdoa itu hendaknya kita melirikkan suara, mengecilkan suara kita. Alangkah baiknya itu dengan suara yang lirik. Jadi daripada kita berdoa dengan berteriak-teriak atau berdiam
dan berdoa di dalam hati, lebih baik kita membaca doa itu dengan suara lirik, apalagi kalau kita sedang sholat berjamaah. Jadi agar jamaah yang lain juga khusyuk dalam melakukan doa. Kemudian yang kelima yaitu berdoa di waktu khusus. Jadi berdoa itu di waktu khusus, contohnya yaitu ketika turun hujan. Jadi apabila turun hujan kita harus berdoa. Doa turun hujan, apa ada yang bisa? Bisa semua? Bisa. Yang kelima yaitu berdoa di waktu khusus. Contohnya yaitu berdoa ketika turun hujan. Mungkin ada yang hafal doa ketika turun hujan? Hafal semua? Ya. Ya, ayo coba bersama-sama membaca doa ketika turun hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, pintar sekali. Kemudian yang keenam yaitu mengulang-ulang doa. Jadi kita itu tidak boleh putus asa. Apabila kita berdoa itu harus kita ulang-ulang agar doa yang kita panjatkan itu bisa dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu dalam keadaan suci. Jadi sebaiknya apabila kita melakukan doa, itu hendaknya kita mensucikan diri kita terlebih dahulu dengan cara berwudu. Mungkin dari materi yang Ibu sampaikan ini sudah dapat dipahami? Apabila materi pada pagi hari ini sudah dapat dipahami, kemudian Ibu akan membuat kelompok diskusi. Jadi ada 2 kelompok. Jadi, kelompok yang pertama yaitu mendiskusikan tentang pengertian dari doa. Kelompok kedua yaitu mendiskusikan adab dari berdoa. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Diskusi lagi. Ya, waktunya sudah cukup untuk mendiskusikan materi tadi. Ayo coba kelompok yang pertama berdiri, perwakilan saja ke bawah. Itu tentang pengertian dari doa. Pengertian dari doa secara bahasa itu yaitu memanggil atau meminta pertolongan atau memohon sesuatu. Ya, Sedangkan secara istilah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. ya bagus sekali. Ayo berikan aplaus untuk kelompok. Kemudian kelompok 2. Ayo perwakilan. Ya. Dari hasil diskusi ini tadi ada berdoa itu ada 7. Ya. Untuk yang pertama adalah dimulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Yang kedua itu menghadap kiblat. Yang ketiga dilakukan dengan mengangkat tangan. Yang keempat membaca dengan suara lirik atau suara yang kiranya merdu gitu. Ya, pokoknya tidak undang-undang orang lain ya. Yang kelima adalah berdoa di waktu yang khusus, yaitu ketika turun hujan